Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Pelet Darah Perawan. Kisah ini berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya duduk di bangku SMP kelas 3. Aku mengucapkan salam dan masuk ke dalam rumah. Kulihat di ruang tamu ada ayah bersama Lek Sugeng sedang berbincang-bincang. Ibu keluar dari arah dapur membawa nampan yang berisi minuman dan toples. Anak ibu sudah pulang, sapa ibuku sambil tersenyum. Aku menghampiri ibuku dan mencium tangannya. Tak lupa aku hampiri ayah dan Lek Sugeng dan mencium tangan mereka. Sudah pulang keponakan Lele rupanya. Gimana sekolahnya? Lancar? Tanya Lek Sugeng padaku. Alhamdulillah lancar, Lek, jawabku. Kamu duduk di sini dulu sebentar, Nak. Ada yang mau ayah dan Lele bicarakan. Aku pun duduk di samping ayahku. Suasana hening sejenak. Lek Sugeng menghela nafas dan mulai bicara. Nak, Lele butuh bantuanmu. Kakakmu Rina sudah beberapa hari ini bersikap aneh. Dia seperti kerasukan. Lele tahu kamu punya kemampuan seperti Uwa dan bisa berinteraksi dengan hal-hal gaib. Mana tahu kan, kalau kamu kesana kamu bisa bantu Lele mecahin masalah ini. Udah banyak orang pintar yang Lele mintakan bantuannya. Cuma setelah diobati, selang beberapa hari kakakmu kambuh lagi. Kamu mau kan bantu Lele? Aku teringat Kak Rina, anak bungsu Lele yang lebih tua 3 tahun dariku. Dan sekarang duduk di kelas 3 SMK. Mau, Lek? Yaudah, pamu ganti baju dulu ya. Sama mau sholat duhur dulu. Setelah ganti baju dan selesai sholat, aku pun pergi ke rumah Lele yang berjarak sekitar 2 jam dari rumah kami menggunakan motor. Karena besok hari Minggu, ayah dan ibu mengizinkanku untuk menginap. Singkat cerita, aku sampai di rumah Lele, rumah panggung semi permanen. Aku turun dari motor, kulihat Beati sudah menunggu di depan pintu sambil tersenyum melihatku. Baru melangkah menaiki tangga, tiba-tiba aku melihat sosok wanita berambut panjang dan acak-acakan, mukanya hitam, matanya merah, lehernya lebih panjang dari manusia biasa, dan banyak cipratan darah di bajunya yang putih seperti kain kafan. Aku kaget dan menghentikan langkahku. Kuusap mataku. Penampakan itu berubah menjadi Kak Rina yang tiba-tiba muncul dari belakang bibiku. Dia melemparkan pandangan marah dan tidak suka padaku. Aku merasa aneh dan tidak enak hati, karena biasanya Kak Rina selalu riang dan senang menyambut kedatanganku. Ada apa, Nak? Ucap Lek Sugeng menyadarkanku dari lamunan. Ayo masuk. Aku pun naik dan masuk ke rumah Lek Sugeng. Kuhampiri Beati dan kucium tangannya. Beati pun memeluk dan mencium keningku. Oh alah, udah jadi bujang ganteng anak bibi, ucap Beati. Ayo masuk, Nak, kita makan dulu ya. Sementara Kak Rina hanya diam dan berlalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mulai menangkap keanehan dari Kak Rina. Begitu masuk ke rumah, kakiku menginjak tanah berwarna hitam. Aku mengangkat kakiku dan mengibaskan tanah yang menempel di telapak kakiku. Kenapa, Nak? Tanya Beati yang memperhatikan langkahku. Ini, Bi, ada tanah yang nempel, jawabku sekenanya. Mana tanah, Nak? Barusan bibi sapu dan bibi pel loh. Kuperhatikan baik-baik tanah yang kuinjak tadi. Ternyata aku menginjak tanah di bekas tempat Kak Rina berdiri. Lalu tanah itu berbentuk jejak kaki dan mengarah ke arah kamar Mbak Rina. Hari semakin sore dan larut, Lele akan mengadakan pengajian di rumah ini nanti sehabis sholat Isya untuk mengusir sial dan hal-hal negatif di rumah ini. Aku memang merasa ada yang aneh di rumah ini. Aku sempat memandang keluar dan kulihat halaman rumah berubah menjadi kuburan. Aku mendengar suara cekikikan di bawah rumah. Belum lagi pocong yang berdiri di samping pohon mangga di belakang rumah. Bibi sedang sibuk di dapur bersama beberapa ibu-ibu.
sedangkan Lele keluar untuk mengundang tetangga sekitar untuk datang ke rumah mengikuti pengajian. Terdengar suara motor dari luar. Bang Iwan, anak sulung Lek Agung, muncul dan mengucapkan salam. Aku menghampiri Bang Iwan dan menyalaminya. "Kapan nyampe pamu?" tanya Bang Iwan. "Tadi sore bang," ucapku. "Wah, kamu tambah tinggi ya, udah ngalahin abang. Tambah besar kamu." Aku hanya tersenyum. "Dari mana bang? Kok baru pulang?" "Abang dari ladang, biasa lah pam." "Ya udah abang mandi dulu ya, mau maghrib, bentar lagi azan." "Oke bang." Bang Iwan pun berlalu dan menuju ke kamar mandi. Azan maghrib berkumandang, kami sholat berjamaah. Baru selesai sholat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kamar Kak Rina. Kami pun semua kaget dan berlari menghampiri kamar Kak Rina. Kak Rina duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya yang panjang. Tiba-tiba dia mengarahkan pandangannya ke arah kami dan berteriak, "Pergi kalian! Dia adalah milikku," sambil melempar sisirnya ke arah kami. Bang Iwan dan Lek Sugeng memegangi Kak Rina, sedangkan Biati hanya bisa menangis sambil mengusap kening Kak Rina. "Nak, eling dan sadar, ngucap nak," ucap Biati sambil beristighfar. Tiba-tiba aku melihat sosok wanita itu lagi di belakang Kak Rina. Dia memeluk Kak Rina. Tiba-tiba pandangan Kak Rina bersama sosok itu melihat ke arahku dengan marah. "Pergi kamu, jangan ikut campur." "Assalamualaikum." Sebuah salam terdengar dari luar. Aku menjawab salam dan bergegas ke depan. Ternyata Pak Ustadz dan beberapa orang bapak-bapak. "Kenapa dek? Pak Sugeng mana?" tanya Pak Ustadz. "Di kamar Kak Rina pak," jawabku. "Mari pak masuk dulu." "Oh alah, si Rina kambuh lagi ya?" tanya salah seorang bapak-bapak. Biati muncul dan menghampiri para tamu. "Masuk dulu pak." "Pak Ustadz, maaf, Pak Ustadz bisa bantu, Rina kambuh lagi pak," ucap Biati gemetar. Kami pun mengarah ke kamar Kak Rina. Kondisinya makin liar. Pak Ustadz meminta segelas air dan membacakan doa, lalu meminumkannya kepada Kak Rina. Kak Rina perlahan tenang dan terengah-engah. Lek Sugeng memanggilku dan Pak Ustadz. "Nak, apa yang kamu lihat?" tanya Lek Sugeng padaku. Aku menceritakan apa yang kulihat kepada Lek Sugeng dan Pak Ustadz. Tiba-tiba Kak Rina berteriak dan kembali liar. Dia bangkit dan ingin menghampiriku, namun ditahan oleh Bang Iwan dan Lek Sugeng serta beberapa bapak-bapak. "Pergi kamu, saya nggak suka kamu di rumah ini. Pergi kamu," ucap Kak Rina sambil menatapku penuh amarah. Pak Ustadz menghampiri Kak Rina, mengadzankan telinga kirinya, dan meminumkan air yang telah dibacakan zikir dan ayat suci Al-Quran. Kak Rina pun muntah-muntah, dan aku melihat sosok itu menggeliat dan kepanasan dan melepas pelukannya. Tangannya seperti terbakar dan tubuhnya berasap. Sosok itu melayang dan jatuh ke tanah. Ia merangkak dengan cepat ke arah luar dan menuju bawah rumah. "Pamu, kamu lihat sesuatu?" tanya Pak Ustadz. Aku pun menceritakan apa yang kulihat. Pak Ustadz dan Lek Sugeng serta Bang Iwan menghampiriku. "Kemana sosok itu nak?" Aku pun berjalan di depan dan menuju ke bawah rumah. Kulihat sosok itu tepat di bawah kamar Kak Rina. Dia merayap sambil menciumi sesuatu yang ada di dalam tanah. Sosok itu melihat ke arahku dan mendesis marah, lalu hilang. Aku memberitahu Pak Ustadz. "Pak, ambil cangkul. Kita bongkar bagian sini." Kami menggali tanah tersebut. Tak berapa lama kami menemukan sebuah bungkusan seperti pocong seukuran boneka yang diikat benang merah. Pak Ustadz membukanya, dan kami kaget melihat isi bungkusan itu. Ada foto Kak Rina, beberapa helai rambut, dan maaf, sebuah pembalut yang berdarah. Pak Ustadz membaca doa dan membakar bungkusan itu. Kami mendengar teriakan Kak Rina yang kesakitan, dan suasana tiba-tiba hening. Semenjak kejadian itu, Kak Rina tak pernah kambuh lagi. Dia pulih seperti biasa, sedangkan pelaku dan dukun yang membantu diproses oleh masyarakat setempat.
Aku tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kabar terakhir yang aku dengar, mereka diusir dari desa itu. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.